hanya sementara. Jabatan tidak selamanya. Jabatan hanya titipan. Jabatan ini hanya titipan. Yang namanya titipan kapan waktu juga bisa diambil. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Berjumpa kembali sahabat Banten Podcast di bincang berkualitas karena Amin. sudah hadir bersama kita Bang Pujianto, salah satu anggota dewan favorit saya ini. Amin. Karena di tengah ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga legislatif, ternyata Bang Pujianto ini terkenal vokal, berpihak pada rakyat, dan siap menerima resiko apapun untuk bicara kebenaran. Gitu Bang ya? Oh iya dong. Itu catatan pertama buat Bang Pujianto. Nah, 2 hari lalu jagat perpolitikan Kota Serang dikagetkan tiba-tiba Bang Pujianto katanya dicopot dari alat kelengkapan dewan. Ya. Sebagai ketua komisi dicopot. Ya. Kemudian dari ketua Banggar dicopot. Ya. Begitu mendadak. Ya. Tanpa mekanisme yang seharusnya. Betul. Kemudian tanpa pemberitahuan. Ya. Tiba-tiba saja. Nah, Bang, ada apa sih sebenarnya? Tiba-tiba terjadi begitu? Iya. Saya secara pribadi, terlebih dahulu saya luruskan, tadi bukan ketua Badan Anggaran ya, anggota Badan Anggaran. Anggota Badan Anggaran, supaya tidak salah persepsi. Saya secara pribadi kalau ditanya ada apa gitu loh, saya sampai ada terjadinya pemberhentian, pencopotan atau pempretelan AKD saya tidak tahu sama sekali. Karena sama sekali tidak ada informasi sebelumnya, ataupun permasalahan, ataupun klarifikasi, dimintai klarifikasi juga tidak gitu. Sampai per hari ini pun saya tidak tahu. Oke. Titik kesalahan saya itu di mana gitu. Gitu. Abang merasa dizolimi? Merasa dizolimi sih tidak. Saya jujur aja, saya tidak merasa dizolimi karena gini. Karena ini kan bicara kepada keputusan partai. Saya sebagai kader partai harus tunduk dan patuh atas segala sesuatu keputusan partai. Selama itu ditempuh dengan mekanisme yang ada, peraturan organisasi tentunya, tata tertib. Yang paling terpenting adalah selama itu tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar konstitusi. Saya harus patuh sebagai kader partai gitu loh. Nah, kalau nggak tahu, Bang, kenapa alasan dicopot? Kira-kira, Bang, apa penyebabnya? Jangan-jangan ketidaksukaan karena persoalan akuarium? Atau ada proyek-proyek transaksional yang kemudian dijegat oleh Abang misalkan? Ya mungkin saya melihat bahwa memang kita melihat bahwa salah satu perjalanan saya di panggung parlemen ini memang orang melihat bahwa saya adalah salah satu anggota dewan yang selama ini vokal, yang menyoroti segala bentuk kebijakan dan sebagainya dan lainnya. Mungkin salah satu indikatornya itu juga mungkin. Tapi saya selalu berpikir positif saja. Mereka juga pasti akan mengiyahkan dan membenarkan kepada sesuatu yang saya sampaikan ketika materi yang saya sampaikan itu kebenaran gitu loh. Mereka juga nuraninya nggak mungkin itu pasti membenarkan lah. Akan tetapi saya lebih melihat kepada mungkin ada masalah saya dengan partai atau masalah pribadi. Saya yakin bukan dengan lembaga lah. Karena bicara pencopotan jabatan saya dari AKD itu kan sepenuhnya hak dan kewenangannya ada di partai. Gitu. Atau Abang nggak dianggap loyal? Ya? Nggak dianggap loyal? Bisa jadi, pelit mungkin kan gitu. Kalau itu kita lihat coba beritanya, ancaman Bang Puji untuk membongkar borok. Satu lagi, nah ini dia, itu bongkar borok DPRD Kota Serang. Emang ada apa Bang? Ini boroknya seperti apa?
Ini sebenarnya yang bikin judulnya ini yang luar biasa ini. Jadi framingnya itu luar biasa. Sebenarnya kayak gini, kalau saya secara pribadi kalau misalkan memang betul saya membongkar boroknya DPRD, berarti sama halnya dengan membongkar diri saya sendiri. Saya sebagai anggota lembaga DPRD, saya wajib menjaga marwah lembaga itu sendiri. Kalau saya sendiri membongkar borok lembaga DPRD, ya jelas saya membongkar diri sendiri. Saya juga nggak bersih-bersih amat, nggak bersih-bersih amat. Nggak ada yang kita ini murni bersih seperti malaikat, nggak ada. Saya juga manusia biasa yang memiliki nafsu. Tetapi mungkin di sini lebih kepada bahwa masih ada yang berbeda prinsip yang bertolak belakang dengan nurani saya mungkin kan ya. Kalau lebih bertolak belakang mungkin kayaknya ada ya, mungkin bertolak belakang dengan nurani saya mungkin dari segala kebijakan. Karena saya melihat gini, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 ini seperti macan ompong. Saya lihatnya seperti macan ompong. Ketika saya masuk dalam lembaga ini gitu, menjadi anggota parlemen di tingkat 2 ya, seperti macan ompong. Produk yang dihasilkan apa sih? Kita bukan eksekutor, kita nggak bisa mengeksekusi kebijakan apapun. Kita hanya bisa mengusulkan, menyampaikan, memperjuangkan aspirasi rakyat. Pun produk yang kita hasilkan itu hanya sebuah rekomendasi. Dan rekomendasi itu hanya bisa disampaikan kepada eksekutif. Wong yang membuat, contoh begini, kita pengawasan, kan kita punya fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD. Kita mengawasi kinerja daripada OPD misalkan, kepala OPD misalkan. Itu kan bawahannya wali kota. Ya toh. Ketika kita buat rekomendasi misalkan kepada wali kota, gimana mau ditindaklanjuti, wong itu anak buahnya kok. Mungkin saja yang mereka lakukan juga itu adalah atas dasar perintah dari pimpinan. Ngomong-ngomong, Bang. Ketua komisi dan Banggar itu emang basah dia posisinya, Bang. Wah, saya melihatnya sih basah dan tidak basah saya juga tidak begitu tahu ya. Saya jujur aja karena saya belum pernah. Selama pengalaman apa? Apakah peluang itu ada? Peluang itu ada. Jadi kalau memang seseorang memang memiliki birahi untuk mengejar semata-mata receh dunia gitu ya, harta atau ya kekayaan, bisa saja peluang itu artinya jabatan itu sangat strategis lah. Nah, biar sahabat Button Podcast jelas nih posisinya. Memang fungsi komisi itu apa, Bang? Ya itu tadi. Salah satu fungsi komisi itu bagaimana bisa kita bermitra ya. Salah satunya adalah bermitra dengan OPD-OPD terkait. Saya kebetulan kan membidangi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ya. Ada beberapa OPD yang bermitra dengan kita. Bagaimana kita bisa bermitra dengan OPD-OPD terkait untuk betul-betul bisa memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat tadi, mewakili tadi gitu lah. Nah, setiap komisi itu punya hak dan kewenangan masing-masing untuk bagaimana mereka bisa memprioritaskan sub bidang masing-masing. Nah, banyak yang kasak-kusuk Bang, OPD ke komisi dalam rangka menitipkan ini itu biasanya konteks sebagai mitra kerja ya sering kita membangun komunikasi karena OPD juga seringkali kesulitan untuk bisa memperjuangkan sub bidang anggaran yang seharusnya itu lebih prioritas karena biasanya anggaran itu diatur oleh Bapeda, slotnya kan diatur oleh Bapeda. Nah biasanya mereka membangun komunikasi dengan komisi, rapat dengan komisi, rapat kerja dengan komisi, dan kita sebagai setelah rapat komisi kita memperjuangkan itu dengan pimpinan DPRD. Nah, dalam rangka menggolkan aspirasi program di OPD. Program OPD. Biasanya suka nawarin yang aneh-aneh nggak? Biasanya suka ada aja. Ada aja. Suka ada aja. Contoh sih Bang apa Bang? Contohnya satu aja. Ya misalkan ditawari kegiatan gitu kan, mungkin ya kebanyakan janji-janji manis saja. Rata-rata semua OPD kebanyakannya begitu. Ya amis jambu. Semua OPD begitu? Enggak semua juga, tapi ada juga yang lempeng. Paling 1-2 Bang. Iya 1-2 lah. Yang jelas masih ada harapan gitu. Kalau fungsi badan anggaran? Ya itu tadi, kita bagaimana bisa menganggarkan anggaran-anggaran yang memang betul-betul bisa kita kan fungsi menganggarkan APBD yang akan digunakan oleh eksekutif. Ya, kita harus mampu melihat bagaimana anggaran yang digunakan ini betul-betul bisa
dirasakan oleh masyarakat, memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Misalkan pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi bagaimana bisa meningkat, perekonomian masyarakat juga bagaimana bisa meningkat, infrastruktur juga bagaimana itu infrastruktur bisa menjadi penunjang untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, ketika diangkat jadi bagian dari alat kelengkapan dewan, mekanismenya seperti apa, Bang? Mekanisme untuk alat kelengkapan dewan itu kan diusulkan. Diusulkan oleh partai, oleh fraksi. Diusulkan diusulkan kepada pimpinan sidang pada saat itu. Ya, ke pimpinan sidang sementara sebelum diputuskan, karena alat kelengkapan dewan itu sebagai pimpinan DPRD juga alat kelengkapan. Alat kelengkapan gitu. Nah, kalau harus diberhentikan tiba-tiba mendadak seperti apa? Mekanismenya harusnya bagaimana? Iya, seharusnya kan ya kalau dalam tata tertib dari tata tertib DPRD Kota Serang nomor 1 tahun 2018 kalau tidak salah ya, itu memang mekanismenya itu harusnya adalah pertama, kalaupun mau ada pergantian di badan anggaran itu minimal 1 tahun. Saya menjabat di badan anggaran minimal 1 tahun. Abang udah berapa tahun? 2 tahun. Ya, tetapi itu harus dilakukan di awal anggaran. Di awal anggaran, bukan di akhir. Di awal anggaran. Itu dalam tatib ya. Dalam tatib. Alasannya? Ya. Alasannya kenapa di awal anggaran? Itu tatibnya. Di tata tertibnya seperti itu. Ya mungkin kan supaya lebih memudahkan untuk nanti pembahasan anggarannya. Kalau sekarang kan udah mulai kita membahas KUAPPAS. Nah, setelah mau membahas KUAPPAS, saya dicopot. Nah, kemudian apa lagi mekanismenya kalau harus diberhentikan? Harus ada pelanggaran yang saya lakukan. Abang melanggar apa emang? Nggak tahu saya melanggar apa. Sampai per hari ini juga, karena memang selama ini juga saya tidak pernah ditegur, tidak pernah juga dipanggil. Dan kemarin juga ada muncul usulan penggantian saya, ketua praksi sama sekali tidak menginformasikan ke saya. Dan tidak mengundang saya terlebih dahulu ke praksi. Harusnya kan memanggil saya terlebih dahulu, mengkonfirmasi kesalahan-kesalahan yang saya perbuat, misalkan saya tidak loyal terhadap partai atau apapun lah itu jenis kesalahan. Judulnya kudeta nih, Bang. Ya? Kudeta ya? Ya, bisa kita katakan kudeta. Bisa kita katakan kudeta. Tapi tidak apa-apa. Mungkin saat ini dia lagi berkuasa. Ya kita lihat saja nanti seperti apa. Yang jelas saya akan terima apapun itu. Saya terima walaupun harus dikudeta seperti apapun. Karena apa? Saya berada di posisi rakyat. Saya akan terus berjuang tanpa harus ada di parlemen pun, saya akan tetap menyuarakan suara rakyat. Gitu. Nah, Bang, balik lagi. Ini kan bisa menjadi pendidikan politik. Ya. Buat masyarakat. Iya. Begitu. Artinya kesemena-menaan ini menjadi sorotan yang begitu luas. Betul. Ketidakjelasan. Betul. Dari bagaimana jabatan itu diperoleh dan harus dihentikan. Betul. Seharusnya dia mendapat porsi yang lebih proporsional dalam rangka menegakkan apa yang dimaksud dengan fungsi dewan, kan begitu? Iya. Gitu. Nah, saya suka penasaran, Bang. Kalau Abang coba telisik, apa sih yang membuat kejadian ini seketika begitu? Nah, ini persoalannya apa nih, Bang? Oke. Pertama ini saya ingin menjawab tentang pendidikan politik tadi ya, kesemena-menaan ini. Kekhawatiran besar saya adalah ketika ada perilaku yang semena-mena yang dilakukan oleh pimpinan partai, misalkan. Ini saya khawatirnya adalah akan banyak masyarakat yang antipati terhadap politik. Merasa khawatir mereka. Mereka berjuang berdarah-darah untuk jadi sebagai anggota DPRD. Mereka memperjuangkan partai itu ke masyarakat, memperkenalkan partai ini. Kita berjuang dengan partai. Tiba-tiba di jalan misalkan kita dihabisi, saya meyakini masyarakat pasti akan merasa takut. Ini jelas pendidikan politik yang tidak bagus. Ini menjadi sebuah contoh ya, politik yang tidak bagus. Ini khawatir saya. Nah, jadi terus, Bang. Nah, saya kira
ini menjadi pelajaran yang berharga. Mudah-mudahan ini tidak dilakukan oleh partai-partai lain. Karena saya yakin bukan partainya. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan partainya, tapi lebih kepada oknum yang memegang partai itu sendiri. Partai itu baik, bagus, sebuah wadah perahu yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan kita. Itu partai yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Nama baik partai, integritas partai harus kita jaga sebagai kader partai. Masalah yang abang sangkakan kira-kira apa? Kenapa ini terjadi? Ya mungkin lebih kepada mungkin masalah pribadi mungkin ya. Masalah pribadi mungkin dia menganggap saya terlalu vokal yang mungkin bisa menghambat kepentingannya mereka. Bisa jadi mungkin saya dianggap ingin menyerobot jabatannya mereka. Gitu kan? Saya nggak tahu juga. Yang jelas, yang pasti saya tidak pernah ada hasrat untuk merebut jabatan dari pimpinan saya. Saya hormat dan takjim kepada pimpinan saya. Karena saya mendapatkan isunya seperti itu. Bahwa konon katanya saya mau mengeksekusinya. Saya tidak ada hasrat untuk itu. Saya hormat dan takjim bagaimanapun dia adalah mentor saya, senior saya. Makanya saya katakan, kalaupun saya memang melakukan itu, buktikan kepada saya. Nah, apa bang? Coba diperjelas lagi. Itu tadi, bahwa ada selentingan isu ke saya bahwa di mana saya ada upaya untuk mengkudeta beliau gitu. Nah itu kalau memang terbukti itu kan fatal sebenarnya. Tindakan yang fatal. Maka kita kan perlu bukti. Jangan sampai orang lain memfitnah gitu loh. Ada terjadi strategi propaganda gitu loh kan. Ataupun mengadu domba, strategi adu domba tadi. Diciptakan oleh lawan politik yang lain. Yang akhirnya kita pecah kongsi gitu kan. Nah ini seharusnya dibangun komunikatif, komunikasi, ditanya baik-baik gitu maksud saya. Tanya aja baik-baik, simpel kalau sama saya. Kalaupun memang saya salahnya di mana, ya dibuktikan gitu maksud saya. Jangan sampai semena-mena seperti ini. Justru saya didiamkan seperti ini, justru saya merasa khawatir dengan diri saya sendiri. Jangan sampai tingkat emosional saya tidak terbendung atau bagaimana. Orang kan berpikirnya saya membuat kesalahan yang fatal sampai dicopot begitu. Ya itu. Tapi saya yakin lah masyarakat bisa menilai sendiri. Masyarakat bisa menilai sendiri lah. Ketika abang dengar itu, abang marah? Tidak. Cuman hanya shock aja. Kenapa keputusan ini, kebijakan ini tidak serta-merta menempuh mengikuti aturan yang ada gitu. Maksud saya ditempuh dengan aturan yang ada gitu. Nah, dan kedua lagi kecewanya saya tidak sama sekali dikonfirmasi. Tidak sama sekali diberitahu oleh ketua fraksi maupun oleh pimpinan partai. Sama sekali tidak tahu. Hanya saja saya coba bayangkan dalam paripurna saja. Kemarin pas hari Rabu itu paripurnanya kan. Undangan paripurnanya agendanya bukan itu. Bukan pengalihan AKD. Tapi agenda usulan raperda. Tapi bisa sah paripurna kalau bukan agendanya itu, Bang? Nah itu, seharusnya kan itu kan dibanmuskan dulu. Di tatib itu jelas, di tata tertib DPRD itu, ya setiap keputusan yang diambil jadwal paripurna itu harus dijadwalkan di Banmus terlebih dahulu. Nah ini kan tidak dijadwalkan di Banmus. Sama sekali tidak dijadwalkan, tidak ada gitu loh. Nah kalau mereka menganggap itu sah, ya monggo-monggo saja, monggo-monggo saja. Ya mungkin mereka aturan itu bukan untuk dipatuhi, untuk dilanggar mungkin ya selesai. Biarkan saja, nggak jadi masalah buat saya. Nah langkah yang akan diambil? Langkah saya sampai per hari ini, saya cuma hanya bersabar dan menerima. Saya tidak melakukan langkah-langkah hukum maupun banding, tidak sama sekali. Hanya saja sampai per hari ini saya akan hanya menerima keputusan apapun. Kalau memang itu dulu menjadi keputusan partai, saya akan mematuhinya. Dan saya akan tunggu kebenaran itu muncul. Karena saya meyakini bahwa kebenaran mau diumpetin, mau dibuang, mau dikemanain juga tetap nanti akan muncul di permukaan. Bang, partai kan harusnya lebih bisa mencontohkan bagaimana dia harus demokratis. Yes.
begitu. Nah, selama ini memang pola komunikasi dalam partai itu seperti apa sih? Iya. Kok bisa? Jadi gini, saya melihatnya bahwa memang seharusnya tadi ya, bahwa partai itu harus memberikan sebuah contoh dan bisa menjadi contoh, bukan hanya memberikan contoh, tapi harus bisa menjadi contoh gitu, bahwa kader-kader partai itu harus betul-betul menjadi contoh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Nah, tapi faktanya justru malah kesewenang-wenangan tadi justru tidak mencerminkan itu, tidak. Ya, faktanya yang saat ini kita lihat bersama bahwa ini adalah sebuah kesewenang-wenangan dan ini bukan nilai-nilai demokrasi. Dan ini hasrat semata, bahwa nafsu birahi semata, bahwa ini adalah kembali kepada hanya keputusan personal gitu loh. Nafsu birahi sendiri gitu loh. Nah, komunikasi yang selama ini dengan partai itu adalah seperti halnya organisasi lainnya. Bagaimana kita bisa berorganisasi. Saya sebagai anggota harus patuh terhadap atasan, pimpinan gitu loh, harus patuh. Dan bagaimana kita sama-sama bisa membesarkan partai ini dan bisa betul-betul partai ini bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat dan mampu menjadi wadah untuk menampung aspirasi rakyat. Nah, itu yang seharusnya partai itu seperti itu. Bukan justru untuk yang namanya menampung aspirasi pribadi, golongan, gitu. Nah, partai ini sesungguhnya mulia, wadah yang sangat strategis bagaimana bisa mensejahterakan rakyat. Karena di dalamnya kader-kader partai tadi yang memiliki kekuasaan di parlemen, di eksekutif, itu seharusnya mampu menciptakan harapan rakyat tadi, mewujudkan harapan rakyat tadi. Kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18H ayat 1, seluruh rakyat berhak memiliki hidup yang sehat, ya kan, tenang jasmani, sehat jasmani maupun rohani, bertempat tinggal di tempat yang layak, ya toh? Nah, itu yang mampu memperjuangkan itu adalah yaitu tadi produk politik yang dilahirkan dari partai. Semua kebijakan ini kan produk-produk politik. Yang seharusnya produk-produk politik yang dilahirkan tadi itu semuanya pro rakyat. Semata-mata untuk memperjuangkan rakyat, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk hanya memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan. Artinya terjadi saat ini, Bang, ya? Terjadi. Proses memperkaya diri, proses mengakumulasi kepentingan kelompok. Oh iya. Biasanya partnernya dari eksekutif atau dari pihak luar? Jelas ada kolaborasi tadi, ada kolaborasi triple helix, ya, triple helix, kolaborasi triple helix tadi antara eksekutif, legislatif dan pihak luar. Itu mereka kolaborasi. Bang, pihak luar itu kalau diidentifikasi siapa, Bang? Oh, saya tidak tahu. Yang jelas dia memiliki latar belakang pasti pengusaha dong. Pasti pengusaha yang memiliki ya kalau kita bisa katakan seorang kapitalis lah, pemodal besar gitu kan. Nah, itu pihak luar rata-rata begitu. Gitu. Orang Serang, orang Banten, Jakarta atau dari luar negeri biasanya, Bang? Justru pengusaha-pengusaha lokal justru saat ini justru mereka tertinggal. Kasihan justru ini kebanyakan yang mendominasi ini adalah pengusaha-pengusaha luar. Sangat menyayangkan saya. Seharusnya yang mendominasi adalah pengusaha-pengusaha lokal. Kalaupun you mau bermain proyek segala macam, berikan kesempatan lebih dulu itu untuk pengusaha lokal. Bukan justru yang masuk ke daerah kita adalah pengusaha-pengusaha luar. Itu diberdayakan adalah pengusaha lokal. Justru banyak bermainnya dengan pengusaha-pengusaha luar. Oke. Nah, ini yang berbahaya gitu. Kasihan gitu. Saat ini sebetulnya representasi dari Dewan belum sepenuhnya. Belum lah. Belum. Saya harus mengatakan apa adanya. Tapi upaya itu selalu dilakukan. Upaya-upaya untuk perbaikan, untuk bagaimana bisa memberikan pelayanan yang prima gitu kan. Kita menuntut itu. Kan setiap OPD itu kan kita ada SPM, standar pelayanan minimal. Nah, itu kita bagaimana kita menuntut gitu. Kita semua anggota dewan juga ingin yang terbaik. Semua anggota dewan juga ingin yang terbaik. Semua. Lembaga DPRD ini bukan lembaga busuk. Cuman hanya ada oknum-oknum saja mungkin. Terakhir, Bang, apa nasihat buat Abang untuk oknum yang sudah
membuat perkara atas pencopotan ini? Saya lebih kepada bukan nasihat ya, saya ingin menyampaikan bahwa pesan aja bahwa hidup ini tidak selamanya. Hidup ini hanya sementara. Jabatan tidak selamanya. Jabatan hanya titipan. Jabatan ini hanya titipan. Yang namanya titipan kapan waktu juga bisa diambil. Oke. Ya, dia dititipi jabatan sebagai ketua partai. Bisa jadi esok lusa titipan itu diambil sama yang punya. Dikasih titipan jabatan sebagai pimpinan DPRD, bisa jadi esok lusa itu diambil sama yang nitip. Sama kayak kita nitip barang kita, mobil kita ke tukang parkir. Sewaktu-waktu kita bisa ambil. Dan saya orang yang merasa dititipi, tidak sakit hati ketika titipan itu diambil. Saya ikhlas ridho. Kenapa? Titipan namanya juga. Gitu. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan kepada beliau. Begitulah profil dari Bang Pujianto. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan menjadi edukasi buat kita semua. Amin. Dan saya berharap terus berjuang, Bang. Amin. Siap. Untuk masyarakat Insyaallah. Kota Serang. Insyaallah. Terima kasih. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu. Sama-sama, Su. Kesibukannya. Sama-sama, Su. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.